King Abdul Aziz Jeddah. Wih, bentar lagi nyampe nih. Iya, sekarang masih ngantri. Antriannya banyak banget. Kalau tadi saya bisa ekspor di luar itu bisnya banyak banget. Kalau ini lihat koper antriannya segini banyak. Ya, semuanya nunggu pengen pulang ke Indonesia. Kirain Gri, kamu mau jadi TKI, nggak usah pulang. Enggak. Gue juga pengen cepet-cepet pulang. Kenapa? Kangen Roy Suryo. Roy Suryo lagi. Ya enggak, kangen Ugroseno. Ugroseno dalam channelnya, Ugroseno Official. Teman-teman silakan lihat ke sana. Saya promosikan ya, Gro. Gue promosiin lo. Ya. Ya, dalam channelnya Ugroseno yang terakhir bahwa Ugroseno dipanggil Kortas Tipikor Polri. Mati, Gri. Apa, Gri? Mohon maaf kalau video saya sebelumnya ada salah sebut. Yang benar adalah Kortas Tipikor Polri. Kortas itu adalah Korp Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Mampus kalian, ayo. Loh, Gri, jangan sembarangan. Dia mantan Wakapolri, Gri. Even dia mantan Wakapolri, kalau kemudian ada yang mencurigakan, mungkin ada jejak dokumen atau jejak digital yang quote and quote mencurigakan, itulah yang kemudian hari ini mungkin ada yang memberikan informasi atau ada yang melapor sehingga Ugroseno dipanggil. Gri, mantan Wakapolri, Gri. Ya, kita juga tahu kan kualitasnya mantan Wakapolri. Sorry tuh saya, betapa Ugroseno ketika menjadi saksi di sidang CLS Solo, ya, tentang keterangannya meterai, membelangsakan masyarakat kan, membuat kacau masyarakat kan, itu kualitas seorang Ugroseno. Lantas kalian percaya begitu sama Ugroseno? Ya belum tentulah. Nah, oleh karena itu, pada saat dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri periode 2011-2012, ya, ada indikasi yang patut dicurigai. Ini teman-teman sebagian sudah mulai check-in. Jadi ini sementara sebelum check-in ditampung di hello, sampai ketemu di Jakarta. Iya. Oke. Kembali lagi ya. Oke. Periode 2011-2012 ketika Ugroseno menjadi kepala lembaga pendidikan kepolisian di Ciputat, itu ada hibah tanah ke Pemda DKI. Di sana sekarang hari ini dibangun depo LRT apa MRT ya, pokoknya itu dibangun depo LRT di tanah, di atas tanahnya yang Ugroseno sampaikan bahwa itu hibah. Loh, enak kali. Karena pada saat konon katanya, pada saat diceritakan, kalau tanah itu tidak bisa ruislak antar tanah negara. Ya, artinya apa? Tanah punya lembaga pendidikan Polri, ketika mau dipakai oleh Pemda DKI atau Gubernur DKI untuk depo LRT itu tidak bisa dijual belikan dan tidak bisa diruislah. Yang bisa adalah dihibahkan. Nah, begitu dihibahkan, di balik penghibahan itu ada uang 100, kurang lebih ya, nilainya ya, 125 atau 130 miliar. Nah, jadi tanah dikasih,
Nah, sama DKI dikasih uang 130 miliar. Oh, sorry kalau nilainya salah, nanti bisa dikoreksi. Nah, ini yang kemudian lagi diperiksa. Konon katanya uang sejumlah 130 miliar itu dipakai beli tanah di Lembang, Bandung. Macam akademi atau pendidikan kepolisian juga di sana untuk perluasan lembaga pendidikan juga. Nah, di sana dari 130 itu ternyata yang dibelanjakan tanahnya itu 26 atau 27 miliar lah. Nah, yang sisanya I don't know. Pokoknya ceritanya Ugroseno itu adalah tidak ada saya menerima, bukan uang ya, tanah secuil pun, tidak ada saya menerima 1 meter pun untuk kebutuhan pribadi. Boleh, silahkan diperiksa. Kalau kata-kata itu bisa iya, bisa enggak, bisa benar, bisa salah. Karena kalau refer to omongannya Ugroseno ketika menjadi saksi CLS yang memberikan keterangan palsu tentang metrai, kok kemudian kita jadi ingat gitu. Lu bener, Bro, omongan lu atau cerita lu di channel lu sendiri itu bener gitu. Oke lah, kita anggap bener gitu. Kalau itu pun benar, yang macam-macam ini kan seringkali kita dengar ya. Betapa koruptor tertangkap, udah menjadi tersangka, udah menjadi terdakwa, ya. Apa yang dia gembor-gemborkan? Saya tidak pernah menerima uang sesen pun. Nah, jika saya menerima uang 1 sen saja, gantung saya di Monas, kan lumrah kan seorang koruptor seperti itu. Nah, tapi benar, dia nggak terima, sesen pun nggak terima, makanya dia berani bersumpah itu. Tapi miliaran, men. Paham ya, teman-teman atau ya masyarakat, jangan sampai dibangsakan oleh kata-kata manis yang seperti itu. Sekarang hari ini Ugroseno bilang, silahkan periksa, silahkan cari. Kalau saya mempunyai tanah atas kasus ini, semeter pun silahkan dilaporkan. Iya, semeter. Enggak. Ini saya memakai analogi peristiwa-peristiwa yang lainnya ya, yang kira-kira mirip gitulah. Iya, semeter. Saya yakini juga pasti nggak menerima. Saya yakini. Tapi kalau hektaran atau puluhan hektar, Giri jangan nuduh. Enggak. Ini bertanya. Kemungkinan-kemungkinan itu menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, oke. Yang luar biasanya lagi atas kasus ini, Ugroseno quote and quote mengarahkan bahwa ini bagian dari skenarionya Kapolri, dalam tanda kutip ya. Mereka menuduh atau mengarahkan ke sana. Karena apa? Nggak mungkin kalau ini anak buahnya dia atau junior yang sekarang, sementara dia adalah mantan Wakapolri, berani mengusut ini. Pasti yang di atas saya. Siapa yang di atas saya? Kalau dulu Wakapolri, berarti Kapolri. Ya, itu pelayanan golf car untuk disable, orang berkebutuhan khusus yang sudah tidak kuat jalan lama, jauh, itu memakai fasilitas itu. Oke, kembali lagi. Aduh, gua keringetan gua. Oke, kembali ya. Nah, merasa dia adalah seorang Wakapolri, kemudian dianggap anak buahnya itu adalah, mana ada anak buah gua yang berani atau bekas anak buah gua yang berani ngusut ini kalau tidak ada perintah dari yang di atas dia. Kalau dulu Wakapolri berarti Kapolri. Alamatnya ke sana tuduhan itu.
Wah, keren ini, Gri. Ya enggak, maksud saya gini loh. Kalau kemudian kita itu enggak bersih-bersih amat, ya, apalagi kemudian mempunyai masa lalu yang enggak baik, mbok ya jangan banyak tingkah. Ya. Mbok ya, aduh, jangan kemudian menuduh-nuduh orang, menyerang orang, bahkan memfitnah orang. Kan itu nggak baik. Kan ini yang terjadi. Kita tahu Rismon seperti apa. Kita tahu Roy Suryo seperti apa. Ya, kita tahu Dr. Tifa seperti apa. Dan yang lain-lainnya. Termasuk pengacara-pengacaranya. Sudah terbukti loh, pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan yang dari Solo, tepatnya Sukoharjo, kan udah divonis kali. Ternyata dia ijazah S1-nya palsu. Atau dia memanipulasi akademik waktu itu. Loh, sekali lagi, kalian itu, kalau kalian itu nggak hebat-hebat amat, orang yang nggak suci-suci amat, orang yang nggak benar-benar amat, mbok ya sudah. Gitu loh. Kalau kemudian belakangan atas borok kalian, kemudian dibuka hari ini, kan kalian akhirnya mencak-mencak kemana-mana. Yang nggak fair lah, yang tendensius lah, yang politisasi lah, yang kriminalisasi lah, yang nggak telisasi lah. Kan akhirnya seperti itu. Loh, ini kan fakta yang kemudian kita alami sehari-hari seperti itu gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, mati ya, ayo. Nah, oke. Pesan saya, Ugroseno, tidak ada asap. Sorry, saya balik. Tidak ada api kalau, sorry. Tidak ada asap kalau di bawahnya tidak akan ada api. Apa artinya? Saya coba analogikan ya. Kalau kita ada di perkampungan atau di hutan sebutlah, atau di semak-semak, dari kejauhan di sana nyembur asap, ya kita hanya bisa melihat di atas awannya aja ada asap. Nah, nggak mungkin di situ ada asap kalau di bawahnya nggak ada api. Even apinya nggak kelihatan dari kejauhan. Paham? Paham ya? Sekali lagi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, hello. Thank you. Nah, artinya apa? Sama, ini kita bisa posisikan seperti itu. Tidak akan ada kecurigaan atau dugaan apa itu, markup, hibah atau penyelewengan atau apapun di sana, ya. Kalau tidak ada laporan, pasti tidak akan ada laporan, atau pasti ada laporan. Nah, nggak mungkin ada laporan kemudian itu tuh nggak ada apa-apa, nggak ada peristiwa apapun, nggak mungkin aja. Nah, perkara nanti besar kecilnya kebocoran atau penyelewengan, tentu itu setelah melalui proses pengadilan. Jadi bersabar saja, nggak usah yang aduh Groseno. Gri, mantan Wakapolri lo, Gri, yang kan dari awal gue bilang kualitas mantan Kapolri kayak begini, coba ya. Jangan sok yes lah, jangan sok bersih, jangan sok oke sendiri. Katanya ya kalau seperti ini, saya tidak pengen sebagai seorang purnawirawan dihormati, dihargai, tapi mbok ya jangan dikriminalisasi katanya. Ilmunya Roy Suryo kok dipakai? Siapa yang kriminalisasi kamu? Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ini akan terus saya akan ulang-ulang istilah ini dalam video-video berikutnya. Nggak mungkin aja, ya.
Kalau ada asap, di bawahnya nggak ada, pasti ada api. Perkara apinya besar apa kecil, apinya dari mana, itu ada. Itu. Nah, itu tentu nanti semuanya adalah melalui proses penyelidikan. Sekarang dia dipanggil undangan untuk memenuhi proses penyelidikan. Ngeri, Gri. Ngeri nih, mah. Ya, artinya apa? Setelah kemudian proses penyelidikan ini didapatkan 2 bukti kuat, ingat, ya, itu akan meningkat menjadi penyidikan. Mati kau. Kalau sudah meningkat menjadi penyidikan, bukan tidak mungkin, ya, nanti gelar perkara menjadi tersangka. Gila, Gri, seriusan. Ya, perkara serius apa nggak serius kita ikutin aja. Tapi bahwa ini ya asik. Oke, Mudir. Asik banget. Asik untuk disimak, ya, meramaikan politik dan hukum hari ini, dan ini akan tambah rame. Nanti kita akan eksplor terus perkembangannya seperti apa terhadap penyelidikan Ugroseno dugaan hibah tanah lembaga pendidikan Polri di Ciputat. Sampai di sini Agri Fanani dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.